Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kita bertemu dalam acara Bincang Hikmah Lazismu Pimpinan Daerah Kota Malang, para pemirsa Mahkota TV PDM Kota Malang yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qomar selaku Dewan Syariah Lazismu Kota Malang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, insya Allah Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Usri AKMM CP dan CB sebagai pembina Lazismu Kota Malang. Gimana kabarnya Pak Kiai, sehat? Alhamdulillah. Insya Allah tema kita dalam Bincang Hikmah ini akan mengambil tema Gerakan Filantropi dan Spirit Al-Ma'ruf. Oleh karena itu kami persilakan Ustadz Abdul Qomar Suyuti selaku Dewan Syariah Lazismu Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati Allah, saya akan mengajak Anda semua mengenang kembali awal mula munculnya apa yang kita kenal dengan dunia filantropi di kalangan Muhammadiyah. Saat itu ada kajian di Masjid Kauman kecil itu, materinya sampai sebulan, 2 bulan, berbulan-bulan tidak pernah pindah dari surat Al-Ma'un. Sampai suatu saat di sana ada Kiai Suja dan semuanya, santri-santrinya. Begitu Kiai Darwis, Kiai Ahmad Dahlan masuk ke musola, langsung bisik-bisik, aro'aital teko, aro'aital teko. Kemudian beliau sampaikan, kenapa dengan aro'aital? Kamu sudah faham Kiai. Kamu sudah mengerti Kiai. Tahu spirit Al-Ma'un, tahu Kiai. Sudah kamu laksanakan? Belum Kiai. Sekarang juga kita tidak ngaji. Kita ke alun-alun. Kita tangani gelandangan tunawisma yang ada di alun-alun. Dikumpulkan penuh musola. Setelah seperti ini, siapa sekarang yang bertanggung jawab? Keluarkan. Saat itu juga, sekali lagi, pemimpin yang hebat, orang hebat, di belakangnya pasti ada wanita yang hebat. Nyai Walidah langsung menyikapi dengan sebuah gerakan yang kita kenal dengan gerakan jimpitan. Setiap mau masak, diambil satu genggam, masukkan di kaleng. Ini jimpitan. Jamaah 100 orang kira-kira, kajian beliau 100 jimpit. Tapi kan tidak semuanya hanya sak jimpit, ada yang 2 jimpit, 3 jimpit. Dari gerakan itu terbelilah apa yang sekarang kita kenal dengan rumah sakit PKU. Betapa dahsyatnya uang receh. Ini filantropi di kalangan Muhammadiyah. Kalau toh saya tidak harus bertepuk dada, tapi insya Allah ini sejarah filantropi pertama di Indonesia. Gerakan jimpitan. Kalau sekarang uang receh. Saya bermimpi atau punya impian, karena kalau bermimpi itu tidur, Pak. Saya punya impian, alangkah dahsyatnya kalau uang receh ini jadi sebuah gerakan semua anggota Muhammadiyah saja
yang diklaim lebih kurangnya 5 juta Pak ya. Lebih 10. Ya 10 sekarang ya, waktu di Jogja dulu 5 juta ya. Katakan 10 juta saja Sehari. sehari, itu berapa? 10 kali 10 miliar sehari. Apa yang tidak bisa kita perbuat? Mungkin kita bisa ngutangi pemerintah, tidak harus melalui GPS. Ini filantrop. Untuk itu ada satu hal yang perlu kita tanyakan. Yuhaddisu fiha nafsa, berbicara dengan diri sendiri, keluarga kita, pimpinan kita. Apa yang harus kita tanyakan? Masihkah kita melangkah? Bisa saja sprint 10 menit, 10 detik, sekian ratus meter. Tapi setelah itu dia hanya dapat 100 meter. Tapi kalau pertanyaannya masihkah kita melangkah, dan jawabannya masih, maka cepat atau lambat, kalau saya istilahnya bukan lambat, cepat atau cepat, Muhammadiyah akan jadi raksasa ekonomi di Indonesia. Semoga pembukaan ini melatar belakangi, mendasari lazismu kita untuk jadi raksasa paling tidak di Malang. Sebagai ilustrasi akhir, ada sebuah gerakan di Malang yang kita kenal dengan S3, sehari 1000 saja. Di musim corona ini sudah menembus M yang sudah dikeluarkan. Cuma 1000 sehari, tapi sekali lagi dahsyat yang 1000 kalau tetap melangkah, dan itu banyak teman. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, sungguh luar biasa. Jadi gerakan recehan jadi gerakan raksasa, dan insya Allah gerakan filantropi ini akan senantiasa terus dispiriti oleh Surat Al-Maun. Baik, berikutnya saya ingin mencoba untuk bertanya kepada Bapak Abdul Qadir selaku pimpinan Lazismu Widya Muta Malang. Kalau kita bicara lazismu, Pak Qadir, kira-kira kaitannya dengan Muhammadiyah, apa itu lazismu dan bagaimana hubungannya dengan Muhammadiyah? Lazismu ini adalah bagian dari Muhammadiyah yang dibentuk untuk meneruskan cita-cita almarhum tadi. Kalau di awal itu istilahnya jimpitan, sama lazismu sekarang dilanjutkan dengan yang disebutkan tadi di S3. 1000 sehari saja. Insya Allah kalau ini bisa betul-betul terwujud, maka ini bisa mengentaskan kemiskinan, paling tidak mengurangi kemiskinan di Indonesia. Ya. Bisa digambarkan Pak Qadir selaku pembina Lazismu Kota Malang tentang program-program apa saja yang sudah berjalan dan dirasakan oleh umat? Kami telah melakukan banyak program, mulai dari program sosial, program pendidikan, program kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi umat. Itu yang telah kami lakukan. Artinya bahwa keadaan lazismu ini sudah dirasakan oleh umat, Pak Qadir, ya? Insya Allah ya sudah. Sekarang ini bangsa Indonesia, bahkan tidak hanya bangsa Indonesia, seluruh dunia sekarang berada di tengah-tengah COVID-19. Kira-kira bagaimana peran yang signifikan yang dilakukan oleh lazismu di tengah COVID-19 ini? Apakah sudah dirasakan juga oleh umat? Karena saat ini saya lihat
banyak pengangguran, banyak PHK, banyak kelaparan dan seterusnya. Kira-kira bagaimana peran yang dilakukan oleh LASISMU? Untuk menghadapi COVID ini ada dua fase. Fase yang pertama, LASISMU itu langsung tanggap atas itu, sehingga LASISMU menggandeng MDMC untuk bergerak, yaitu dengan jalan sosialisasi bagaimana mengamankan masyarakat dari COVID. Nah, yang kedua, kita langsung gerak menghimpun dana untuk menyalurkan sembako kepada masyarakat yang di PHK, karena dampak dari COVID ini besar sekali terhadap masyarakat ini. Banyak masyarakat yang dulunya bekerja menjadi tidak bekerja. Ini tambahan bagi pekerjaan LASISMU. Nah, setelah itu Muhammadiyah membentuk MC3 ya untuk menanggulangi COVID ini, sehingga kita ini bergabung menjadi satu dari beberapa elemen yang ada di Muhammadiyah untuk mengatasi COVID. Artinya perannya sudah dilaksanakan dengan baik, Pak. Insya Allah ya. Baik, kalau saya baca di dalam misi LASISMU secara nasional itu disebutkan tentang bagaimana implementasi daripada misi itu sendiri, Pak. Terutama kalau kita kaitkan dengan amanah, profesional dan akuntabel dan terusnya. Yang dimaksud implementasi tersebut, kami telah melakukan perencanaan di dalam menjalankan pengelolaan sisi. Ya, kita melakukan perencanaan, misalnya seperti ini. Sebelum kita melakukan pentasarupan, maka para amil itu mengajukan apa yang dibutuhkan, ya, mengajukan apa yang dibutuhkan. Dari pengajuan itu kami seleksi mana yang perlu, mana yang didahulukan, mana yang perlu ditunda dulu. Baru setelah kita tanda tangani, baru pentasarupan itu dilakukan. Setelah pentasarupan, kami minta laporan dari masing-masing amil yang melakukan pentasarupan itu untuk menyetor bukti-bukti kegiatan-kegiatan tersebut. Saya kira ini sudah cukup untuk pengendalian kita dalam pelaksanaan SIS. Dan kami tiap bulan juga melaporkan sumber dan penerimaan dari kami dengan menginformasikan di tabloid Matahari, sehingga para musaki dan masyarakat bisa membaca semua apa yang kita lakukan. Ya. Baik, untuk Pak Kiai Abdul Komar, ada wacana saya baca di beberapa media di dalam menghadapi COVID-19 ini untuk mempercepat zakat dan sebagainya. Bagaimana hukum secara fikihnya? Ini kalau bicara zakat di Indonesia ini salah tapi kaprah. Oh, itu masa. Jadi bicara zakat itu yang pertama yaumah hasod. Kalau itu zirah pertanian itu waktu panen. Kalau itu tijarah maka itu alal haul. Setelah sampai satu putaran tahun sempurna. Kalau dimulai Rajab, ya Rajab kita keluarkan. Kalau dimulai Sya'ban, Sya'ban kita keluarkan. Nah, di Indonesia ini salah tapi kaprah. Semuanya dikeluarkan Ramadan. Iya. Ini hal yang keliru tapi sudah kadung kaprah. Kalau mengacu kepada syar'i, maka yang kedua itu saat kita mendapatkan itu kalau terkait barang temuan atau hadiah dan lain sebagainya. Tapi kalau mal itu setelah halal haul, setelah jadi milik kita selama 1 tahun, dan itu tidak boleh direkayasa. Bisa
bisa saja 1 tahun kurang setengah bulan semuanya dibelanjakan, habis sudah tidak keluar zakat, itu tidak dibenarkan. Nah, terkait dengan itu, maka ada satu hal yang harus kita perhatikan, kejelian para amil kita. Kita hanya ini zakat, tidak ada rinciannya di sana. Mungkin sudah saatnya. Ini zakat apa? Kalau niaga, kita bisa memberikan pencerahan. Kalau ini ziraah, pertanian, juga bisa memberikan pencerahan. Nah, hanya ada jalan keluar yang ditempuh oleh teman-teman. Jadi kita nariknya setiap bulan. Nah itu, ini jalan istilahnya thoriqatul jam'i, jalan tengah gitu ya, untuk menebus kesalahan tadi gitu ya. Nah untuk itu maka kita harus punya grafik yang jelas. Saya sama adik-adik ini buatlah grafik pertumbuhan kita berapa persen tiap bulan, jangan setahun sekali, tiap bulan, sehingga kita bisa membaca hasilnya jelas sebagai bahan evaluasi gitu ya. Sebagai bahan evaluasi pertumbuhannya 1 bulan berapa persen dan seterusnya, sehingga program-program ke depan itu terencana. Teman-teman yang sudah jalan program tahun depan itu sudah masuk tahun ini. Yang kita lakukan tahun ini program tahun yang lalu gitu. Jadi berkesinambungan terus. Dan itu dan kita sudah besar Mas ya. Kita sudah besar, tinggal sedikit noto gerak cepat dan manajemennya berarti. Nah, dari sisi manajemennya perlu dibenahi. Saya senantiasa di mana-mana juga orang kerja itu setara dengan upah, Mas ya. Sudahlah, jangan pakai ini ibadah. Ya kalau ini ibadah, yang ngomong itu suruh ibadah, suruh keliling gitu ya. Ini penting. Teman-teman yang sudah besar, filantropi yang sudah ini dihargai, Mas. Profesional. Iya, secara profesional. Paling tidak UMR lah kalau kita. Ini penting. Jangan, ini kan ibadah ya. Yang ngomongkan ibadah itu suruh keliling gitu ya. Sampai suruh ibadah, ayo saiki ibadah gitu. Ini mungkin dari saya, Mas Anas. Untuk Pak Kadir selaku pembina Al-Lazim Kota Malang, kira-kira di era globalisasi, di era milenial ini, tantangan apa dan hambatan apa yang paling terberat dirasakan oleh Lazim? Misalnya sekarang kan banyak las-las yang luar biasa. Apakah ini dianggap fastabil khairat untuk kompetitornya? Bagaimana Lazim untuk menghadapinya? Baik, kami itu tidak pernah menganggap las-las yang lain itu sebagai besar, tapi kami menganggap itu sebagai mitra. Kenapa? Karena tujuannya sama. Jadi pekerjaan kami dikerjakan oleh las yang lain sama. Tapi yang penting mari tujuan kita itu sama. Nah, sehingga karena kita menganggap yang lain itu mitra, maka kami bekerja sama dengan las-las yang lain dalam ikatan FOS ya. Iya, forum zakat. Itu yang kami lakukan. Jadi sama-sama bekerja di situ. Kita tidak bisa mengatakan itu besar. Iya. Ya. Bentuk fastabil khairatnya. Sehingga kami saling tukar pikiran. Saya kebetulan dari manajemen, dari akuntansi, maka saya membantu kelas yang lain. Bagaimana pengendalian keuangan, bagaimana menjadi menyusun laporan keuangan yang baik. Bahkan saya menjadi konsultan di salah satu kelas yang lain. Iya. Nah, ini bentuk kerjasama kami. Bentuk tahun. Ya, jadi begitu. Baik. Saya bisa nambah sedikit. Iya, tunggu Pak. Kita sebagai amil ya, pelaksana itu
jangan pilih pintu untuk ketuk pintu. Teman-teman kelihatannya masih pilih pintu. Iki benderanya apa iki masih? Oh ya. Sudah Muslim, Muslim. istilahnya teman-teman sikat gitu. Nah, jadi sudahlah. Ya muqallibal qulub, yang membolak-balik hati itu Allah. Siapapun kalau Allah simpati sudah. Harus berpikir positive thinking Ustaz. Iya, tapi ya itu harga itu perlu difikirkan. Iya. Baik, untuk Pak Kiai Abdul Qomar, kira-kira sebagai Dewan Syariah Lazismu PDM Kota Malang ada harapan ke depan bagaimana untuk Lazismu? Ke depan saya sangat berharap kepada Lazismu ini benar-benar mengadakan kajian secara rutin. Artinya dalam bentuk tasarrufnya, Pak ya. Karena harus ada skala prioritas kita, apa yang jadi skala prioritas kita. Karena masing-masing lembaga lazis yang ada di Indonesia itu skala prioritasnya berbeda-beda. Ada yang di ekonomi, ada yang di kesehatan, ada yang artinya semua memang disentuh, tapi sentuhan yang terbesar ada di kesehatan, bangun rumah sakit dan lain sebagainya. Ada yang di ekonomi punya tosar bagi dan seterusnya. Nah, kita harus adakan kajian secara rutin. Kita mau ngambil di bidang yang mana? Karena tidak mungkin kita nangani semuanya. Artinya ada skala prioritas. Ada Pak? skala prioritas, dan itu hanya bisa kita ketahui kalau kita adakan pendekatan penelitian yang bagus. Baik, terakhir untuk Pak Kadir, kira-kira harapan Lazismu ke depan bagaimana? Sekaligus pernyataan terakhirnya. Ya, harapan Lazismu ke depan begini, Muhammadiyah itu punya banyak bidang garapan. Ada kesehatan, ada pendidikan, ada sosial, ada ekonomi. Harapan kami bisa semakin bisa mempererat komunikasi dengan yang lain, sehingga kita bisa jalan dengan efisien dan efektif. Nah, sehingga Lazismu tidak perlu memikirkan bagaimana ekonomi, tapi sudah ada yang pikirkan. Lazismu tinggal membackup aja. Bidang pendidikan sudah ada, Lazismu tinggal membackup aja. Sehingga nanti Lazismu difokuskan pada bagaimana kita penggalangan dana. Nah, sedangkan pentasarufannya sudah kita bekerja sama dengan majelis-majelis atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, ini enaknya di Muhammadiyah. Ya, mungkin itu. Siap. Baik, terima kasih. Pemirsa Mahkota TV PDM Kota Malang, demikian acara kita dalam Bincang Hikmah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.